Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur Politeknik Aisyah Pontianak Ibu Tilawati SST MKAS, Wakil Direktur 1 Ibu Eka Riana SST MKAP, Wakil Direktur 2 Ibu Sofia Afritasari SST MKAS, serta rekan sejawat, dosen, tenaga kependidikan serta staf yang ada di lingkungan Politeknik Aisyah Pontianak, dan tidak lupa juga mahasiswa-mahasiswi Politeknik Aisyah Pontianak yang saya banggakan dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita semua bisa melaksanakan ibadah pada hari Jumat yang penuh barokah ini ya. Dan selama bulan Ramadan, semoga amalan yang kita laksanakan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang telah membawa keislaman Islam ya hingga pada hari ini, dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman yang penuh terang benderang, sehingga kita semua di sini bisa melaksanakan ibadah dengan tenang dan melaksanakan berbagai amalan yang semoga selalu bernilai pahala dan memberikan barokah buat kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini Jumat 16 April ya 2021. Jadi saya ingin berbagi sedikit ya tentang yang pasti materi ini sebenarnya juga mengingatkan kepada saya ya, dan memberikan pelajaran juga kepada saya, dan semoga untuk bermanfaat juga untuk kita semua ya. Sehingga kita bisa meningkatkan amalan kita ya, karena ya namanya kita hidup di dunia ini, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan kembali kepada alam asli kita ya. Di dunia ini kan hanya sementara ya, jadi alam yang benar-benar kekal abadi adalah di akhirat ya. Jadi topik yang saya ingin angkat ya, yang ingin kita diskusikan bersama, yaitu mengenai sedekah di bulan Ramadan ya. Nah, berbicara mengenai sedekah ini ya, sebenarnya sedekah ini merupakan suatu amalan ya, yang paling sederhana ya, yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ya. Sebenarnya ada yang lebih sederhana lagi sebenarnya ya. Cuman memang dengan bersedekah ini memang pahalanya itu Masya Allah ya, jadi pahalanya ini sangat berlimpah ruah ya. Tapi sebenarnya kalau ketika kita bersedekah tidak mesti juga harus di bulan Ramadan ya, karena sedekah ini sebenarnya bisa kita lakukan kapan saja. Cuman memang selama Ramadan ini kita diminta ya untuk meningkatkan amalan kita ya, dalam berbagai hal ibadah ya, baik sholat, kemudian tilawah Quran ya, kemudian ya berbagai macam ibadah lainnya ya, termasuk salah satunya adalah bersedekah. Nah, sesungguhnya sedekah di sini ya, sebelum kita masuk kepada sedekah ya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Maha memberi ya. Jadi Maha memberi, kita sudah diberikan segala nikmat yang bisa kita rasakan pada hari ini ya, tinggal tergantung kita apakah kita nanti mensyukuri atau tidak gitu. Nah, kalau kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut ya. Dan juga ya, karena Allah di sini Maha memberi,
maka Allah di sini sangat menyukai orang-orang yang dermawan ya, serta berakhlak mulia. Ya. Jadi Allah di sini juga tidak menyukai ya hamba-hamba yang memiliki akhlak yang buruk ya. Di sini seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, jadi dari hadis tersebut ya kita dapat menyimpulkan bahwa sifat dari sifat yang buruk, akhlak yang buruk ya. Salah satu merupakan akhlak yang buruk di sini kalau hubungannya dengan sedekah adalah sifat yang pelit ya. Pelit dan bakhil itu merupakan suatu akhlak yang buruk. Nah, dan juga akhlak yang buruk ini yang pasti tidak menunjukkan seseorang itu sebagai seorang mukmin yang sejati. Nah, begitu juga dengan sifat yang suka meminta-minta ya, juga bukanlah suatu ciri dari seorang mukmin ya. Ya, terkadang memang sikap meminta ini secara tidak sadar ya. Mungkin kita sering lakukan juga ya, sederhana sekali gitu kan ya. Misalnya ketika teman kita atau sahabat kita yang sedang pergi keluar kota, biasanya kita sering menanyakan kalau jangan lupa oleh-oleh ya, itu merupakan suatu sifat meminta ya, yang sangat sederhana ya. Sebenarnya kalau hal tersebut memang mungkin itu suatu candaan ya, tapi kalau niatnya sebenarnya ada keinginan yang serius gitu kan, nah itu berarti tidak mencirikan sebagai seorang mukmin ya. Seperti itu. Nah, ini seperti yang kita ambil dari hadis tadi ya, kalau kita belajar mengangkat dari hadis ya. Baik, sahabat dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Rasulullah juga pernah sabda ya. Rasulullah pernah bersabda bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah ya. Jadi memang tangan yang di atas ini kita akan lebih mulia ya ketika kita memberi ya, dibanding tadi kita meminta ya. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari ya, nomor 1429. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran ya, bahwa memang orang-orang yang gemar memberi di sini ya, gemar memberi, gemar menolong ya, intinya gemar bersedekah, biasanya memang juga selain sangat Allah cintai ya, dalam kehidupan di dunia pun juga biasanya orang-orang yang sangat dermawan ini selalu dirindukan ya. Bahkan kalau misalnya orang ini meninggal dunia ya, jadi kepergiannya itu sangat sangat membuat kesedihan ya, jadi bagi orang-orang di sekitarnya ya. Nah, itu biasanya sering kita jumpai juga di sekitar kita ya, bisa kita lihat aja, mungkin ada di lingkungan masing-masing, teman-teman mahasiswa atau bapak ibu semua ya, di lingkungan sekitar rumah ataupun di lingkungan kerja ya. Kalau misalnya kita melihat ada seorang yang dermawan, itu sepertinya orang ini seperti kayak wah, dia memberikan aura yang baik gitu, atau suasana yang menyenangkan ya. Nah, jadi sangat berbeda ya ketika misalnya kita ditemukan dengan orang-orang yang mungkin dia memiliki sifat yang pelit gitu kan. Nah, biasanya auranya akan berbeda ya, seperti itu. Jadi nuansanya juga dalam persahabatan di lingkungan sekitar itu akan memberikan kesan yang berbeda antara orang yang dermawan dan juga orang yang memiliki sifat yang pelit ya. Nah, di sini selain itu juga ya, sifat dermawan ini juga biasanya akan didukung dengan ilmu agama yang baik ya, sehingga nanti ketika seseorang sudah dermawan, maka dia akan memiliki dua sifat yang terkumpul ya. Jadi dia memiliki sifat yang alif dan jud atau dermawan. Dan disinilah nanti akan dicapai kedudukan ya, hamba Allah yang paling tinggi ya. Jadi Rasulullah juga pernah bersabda ya. Jadi di dunia itu ada 4 jenis hamba ya. Di sini saya mengambil salah satu hadis ya, riwayat Tirmizi ya. Jadi yang pertama, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah serta kepahaman terhadap ilmu agama ya. Jadi dia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan harta ya. Nah, jadi ketika bertakwa dalam menggunakan harta ini, dia memang ketika mendapatkan harta, dia selalu gunakan harta itu dalam hal-hal kebaikan ya.
Ya termasuk salah satunya tadi ya, ketika mendapatkan harta maka dia akan ingat ya orang yang membutuhkan bantuan, maka dia akan sisihkan harta tersebut untuk membantu orang tersebut ya. Dan juga dan ia akan gunakan untuk menyambung silaturahim ya. Nah, jadi kalau misalnya ada punya harta ya, misalnya kayak alhamdulillah kalau misalnya dapat motor gitu kan, atau misalnya bisa punya sepeda ya. Jadi dengan adanya motor tersebut dia malah gunakan ya buat menemui saudara-saudaranya, atau misalnya menemui rekan-rekannya yang sudah mungkin lama tidak pernah bertemu ya. Dia sangat bersyukur sekali. Nah, itu adalah suatu memanfaatkan harta yang sudah didapatkan untuk jalan kebaikannya, menyambung silaturahim. Dan ia menyadari ya bahwa terdapat hak Allah pada hartanya ya. Jadi memang ketika seseorang yang bertakwa ya, orang bertakwa dan juga beriman dan bertakwa ya, yang pasti ketika dia mendapatkan harta maka dia akan ingat bahwa harta ini saya akan manfaatkan untuk beribadah ya. Ya misalnya tadi kayak punya sepeda, maka dia akan gunakan sepeda tersebut untuk pergi ke masjid misalnya, kalau masjidnya jauh ya. Kalau misalnya masjidnya dekat ya memang lebih bagus jalan kaki ya, supaya pahalanya juga lebih besar. Nah, jadi dengan adanya 4 jenis hamba tersebut ya, maka inilah kedudukan hamba yang paling baik ya. Jadi dari hadis dijelaskan seperti itu. Nah, di sini sahabat dosen, mahasiswa dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebenarnya dalam bersedekah ini ada sebanyak sekali manfaatnya ya. Jadi untuk individunya sendiri ya, Masya Allah, itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah ya, dan dia juga menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Memang kalau dari cerita dari teman-teman yang sesuaikan sejawat saya juga, ya biasa saya sering mendengar juga kajian-kajian ya, ketika seseorang itu bersedekah ya, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang itu seperti mustahil ya, yang betul mustahil ya. Jadi saya juga pernah waktu itu ada mengikuti kegiatan yang sedekah akbar itu ya, dari salah satu organisasi ya. Jadi ketika dia bersedekah, dia saat itu juga langsung diberikan apa yang selama ini dia mimpikan ya. Itu Masya Allah juga luar biasa ya ketika mendengarkan seperti itu. Dan mungkin saya yakin juga teman-teman semua di sini ya, rekan-rekan dan juga mahasiswa, ada suatu pengalaman atau cerita hidup ya, di mana mungkin teman-teman pernah melakukan sedekah ya, dan di sana teman-teman menemukan suatu kebaikan yang luar biasa, yang selama ini mungkin teman-teman itu, wah ini sepertinya udah pernah saya inginkan gitu ya. Dan masalah ketika bersedekah itu kita langsung diberikan kemudahan untuk mencapai ya, atau mendapatkan sesuatu yang mungkin sudah lama kita impikan ya. Nah, jadi dalam bersedekah ini memang ada banyak sekali yang Allah janjikan ya, dan juga Allah juga menjanjikan akan memberikan sesuatu yang menakjubkan ya bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Maka sebenarnya sangat ini aneh juga kalau misalnya ada seseorang yang paham bahwa bersedekah itu memberikan manfaat yang besar serta kebaikan ya, tapi hatinya itu tidak tergerak tangannya untuk banyak bersedekah ya. Ya semoga kita semua di sini selalu diberikan kemudahan ya, selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah bersedekah, berbagi kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan ya. Ya termasuk mungkin teman-teman juga pernah mendengar kayak sebuah statement gitu. Jika kita memudahkan urusan orang lain ya, maka Allah juga akan memudahkan urusan kita ya. Mungkin memudahkan urusan orang itu merupakan suatu juga termasuk ke dalam sebuah tindakan sedekah ya. Jadi kita ya namanya sedekah itu kan biasanya kita ada orang yang sulit atau ada orang sedang susah gitu, kita berikan bantuan ya, dan dia kemudian merasa senang ya, terus dia mendoakan gitu ya. Dan luar biasa sekali ketika dia mendoakan itu ternyata doanya diijabah oleh Allah gitu kan. Nah, itu kan
memberikan manfaat buat yang sudah bersedekah tadi ya. Nah, jadi tadi apa aja sih sebenarnya ya keutamaan dalam sedekah, sahabat-sahabat semua. Jadi sedekah di sini yang pertama bisa menghapus dosa ya. Ya mungkin kita selama namanya kita manusia ya yang tidak pernah luput dari dosa ya, yang mungkin pernah melakukan suatu perbuatan yang khilaf gitu. Nah, di sini ada Allah sudah menjanjikan ya, Allah sudah memberikan cara bagaimana kita bisa mengurangi dosa-dosa tersebut ya, salah satunya dengan bersedekah ya. Jadi di sini ada hadis juga ya. Rasulullah pernah bersabda ya, jadi sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api ya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dari sedekah ini ya kita akan diampuni dosa-dosanya ya. Jadi namun dosa-dosa tersebut juga memang harus disertai dengan taubat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pernah melakukan suatu dosa besar ya, nah, memang kecuali dosa ini ya, dosa syirik gitu ya. Nah itu hanya Allah yang tahu apakah ketika kita sudah bertobat gitu, apakah diampuni atau tidak gitu ya. Memang itu hanya Allah yang tahu. Tapi memang sebagai manusia ya kita memang sudah diharuskan untuk selalu berusaha ya, berusaha untuk memperbaiki diri, termasuk mengurangi dosa-dosa yang mungkin kita lakukan selama kita hidup ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kapan kita akan mati gitu kan. Nah, makanya yang harus kita lakukan adalah mengurangi, meminimalisir dosa ya. Dosa ini ya cara tadi dengan bersedekah ya. Bersedekah. Nah, jadi kita tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat seperti korupsi, memakan riba, mencuri ya. Nah, itu kan merupakan perbuatan-perbuatan dosa yang sengaja dilakukan ya. Nah, yang sengaja dilakukan ya memang sebaiknya kita harus segera sadar ya untuk mengurangi dosa tersebut gitu. Apalagi misalnya memakan uang riba misalnya ya, memakan uang riba atau berbuat curang seumur hidup gitu kan, atau bahkan sampai masuk ke masa tua dan sudah mau meninggal dunia gitu ya, kita belum bertobat dan tidak mau malah menyisihkan harta untuk bersedekah ya, nauzubillah. Jadi di sini dijelaskan bahwa memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal ini ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar impas, tidak ada dosa ya. Yang demikian ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah. Nah ini jadi memang ketika misalnya kita ingin bersedekah ya, jadi dosa yang sengaja dibuat ini ya, yang sengaja dibuat tadi ya, memang tidak sebaiknya diniatkan ya, maksudnya tidak diniatkan. Jadi, kemudian nanti niatnya ingin maksiat, kemudian nanti selanjutnya ingin sedekah nih biar bersih dosanya ya, itu sama aja ya, maksudnya tidak tidak sedang berupaya untuk bertakwa kepada Allah ya. Yang sebaiknya itu adalah kita sudah tahu bahwa ini salah ya, pengennya dihindari gitu. Nah tapi kalau misalnya itu tidak sengaja gitu kan, atau mungkin ya terpaksa gitu ya, ya udah berarti gimana caranya nih supaya setelah terpaksa ini saya gimana caranya supaya saya cepat bisa bertobat gitu kan. Ya itu biasanya kadang manusia itu dihadapkan dengan suatu pilihan yang dia sendiri pun sebenarnya tidak ingin gitu melakukan itu gitu ya. Nah, jadi memang yang lebih bagus adalah kita segera sadar dan bertobat serta bersedekah untuk menghapus dosa-dosa yang sebenarnya. Kalau misalnya ada usaha lain yang bisa dilakukan ya, seperti berpuasa ya, puasa Arafah misalnya, ataupun misalnya melaksanakan sholat tahajud yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, intinya kita berusaha untuk mengurangi dosa-dosa tersebut lah. Nah, orang yang bersedekah ini akan mendapatkan naungan di hari akhir ya. Jadi di sini Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah ya, yaitu hari akhir.
salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya yang menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, ya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi memang ketika hari akhir, ya, kita tidak tahu nih kapan hari akhir akan terjadi, ya. Jadi supaya kita nanti ketika di menjelang hari akhir kita ibaratnya mendapatkan perlindungan dari Allah gitu, ya, atau misalnya mendapatkan keselamatan menjelang hari akhir, maka salah satu usahanya di sini adalah kita bersedekah, ya. Dan bersedekah yang baik memang adalah dengan sembunyi-sembunyi. Artinya dia tidak menceritakan apa yang sudah dilakukannya, ya. Nah, kalau kita lihat mungkin selama ini di TV-TV itu, ya, ada banyak sekali artis-artis yang mungkin melakukan sedekah gitu, kemudian dipublis kemudian dilihat oleh semua orang, ya. Nah, memang kita tidak tahu nih niatnya dia itu seperti apa, ya. Itu kembali kepada niatnya sih. Jadi kalau memang niatnya memang untuk berbagi, dan kalau dari yang saya pernah dapatkan, jika memang ingin bersedekah dipublis, tapi ketika tidak dipublis amalan sedekahnya juga sama banyaknya atau malah lebih banyak, itu lebih baik, ya. Ya mungkin ketika ingin dipublis supaya memberikan contoh kepada orang-orang lain, ya, supaya ikut berbagi. Jadi ikut meringankan beban orang-orang yang orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan, ya, terutama misalnya ada kondisi seperti sekarang pandemi ini kan, ada banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan karena sedang dalam kondisi yang terjepit, ya. Maka mungkin dia ingin memotivasi kepada yang lain supaya untuk bisa bersedekah, ya. Nah, sedekah memberi keberkahan pada harta, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, ya. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya, ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini yang dimaksud dengan harta tidak berkurang itu dijelaskan bahwa harta yang dia miliki, ya, itu diberkahi, ya. Artinya dia tidak kekurangan, ya, tidak berkurang harta tersebut, dan juga malah harta tersebut menghindarkan dia dari bahaya, ya. Nah, jadi ketika kita misalnya punya harta, ya, dan ingin harta kita maksudnya selamat gitu, ya. Ya, saya nggak tahu apakah kalau misalnya ada seseorang yang mengalami musibah pencurian atau perampokan, apakah dia kurang bersedekah, memang saya tidak tahu, ya. Tapi ada baiknya memang kita bersedekah juga ingin meniatkan supaya kita diberikan keselamatan dengan harta kita. Jadi kita tidak mati karena harta kita sendiri gitu. Nah, seperti itu. Jadi semuanya itu kembali kepada niat lagi, ya. Kembali kepada niat. Jadi dan juga kita ketika bersedekah, ya, memang sebenarnya kita niatkan itu memang mengharapkan ridho dari Allah, ya. Mengenai apakah nanti harta kita akan bertambah atau mungkin kita akan selamat dari harta itu mungkin adalah bonusnya, ya. Ya. Tapi kita memang mesti tahu apa sih manfaatnya supaya kita bersedekah ini, untungnya buat kita apa gitu kan. Apakah ini hanya memberikan untung buat orang kita berikan atau tidak, ya. Ini sebenarnya buat pelajaran buat saya juga, ya. Karena semoga dengan ini juga saya juga semakin giat untuk bersedekah, ya, memberikan banyak bantuan juga pada rekan-rekan mungkin yang ada membutuhkan, ya, ataupun yang sekiranya memang butuh dibantu, ya, seperti itu. Nah, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah, ya. Itu insyaallah sudah pasti demikian, ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, ya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki maupun perempuan dan meminjamkan pada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak, ya. Jadi selama memang di dalam ibadah, ya, jika kita diniatkan tadi, ya, untuk mengharap ridha Allah, maka bonusnya, ya, tadi, ya, akan mengikutin, ya, baik berupa pahala maupun kebaikan serta keselamatan, ya. Dan yang lebih bagus lagi, ya, alhamdulillah kalau kita juga diberikan kesehatan, ya. Jadi selama kita hidup, ya, jarang sakit, ya, gitu, seperti itu. Ya, barangkali orang yang jarang sakit, ya, mungkin juga
karena dia gemar bersedekah ya, insyaallah. Amin. Nah, kemudian terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Nah, ini suatu apa ya? Motivasi ya, supaya nanti ketika kita meninggal dunia ya, itu kita kembali ke alam kita yang sebenarnya. Kita sudah booking ya, sudah booking atau sudah punya tempat buat kita melanjutkan hidup kita gitu ya, di tempat yang abadi ya, itu di surga ya. Jadi memang surga ini kan yang diimpikan oleh semua umat yang ada di dunia ini ya. Saya rasa juga selain muslim pun juga pasti menginginkan matinya masuk surga gitu, karena di dalam surga ini ada banyak sekali kebaikan ya, ada banyak sekali kenikmatan yang bisa kita rasakan ya, walaupun mungkin dia antara kita memang semuanya tidak ada yang tahu bagaimana nikmatnya hidup di surga ya, seperti itu. Dan orang memberikan, jadi dari hadis ini juga ada hadis yang menjelaskan juga orang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah ya, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga, wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan ya. Nah, ini sih. Jadi dalam hadis juga disebutkan bahwa tadi surga banyak sekali kenikmatan di dalamnya. Nah, jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan salat, ia akan dipanggil dari pintu salat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah ya. Jadi masya Allah ya. Jadi ketika kita masuk surga itu sudah ada apa ya, pintu jalur-jalur eksekutif ya. Jadi yang rajin sholat ya, ahli ibadah atau ahli sholat ya, maka dia nanti lewat jalur sholat ya. Dan kalau yang dari kalangan mujahid ya, maka dia dipanggil dari pintu jihad ya. Cuman ya memang jihad ini sesuatu kajian yang apa namanya ya, yang saya sendiri pun juga tidak berani menyimpulkan ya, untuk jihad ini yang seperti apa sih yang itu di zaman era modern sekarang ini ya. Nah, jadi barangkali nanti kalau ada yang bisa sharing lebih jauh mengenai jihad ini ya, karena kita lihat sekarang ini banyak yang apa namanya, beberapa ini ya, oknum-oknum yang dia itu menjihadkan, tapi mungkin itu sesuatu yang keliru gitu. Nah, jadi ini perlu suatu kajian yang lebih ya untuk apa namanya, membahas mengenai bagaimana sih jihad di zaman era modern seperti sekarang ya. Dan ini yang pasti tadi kita lakukan yang sederhana saja, yang mudah kita laksanakan ya, tadi bersedekah ya. Kalau kita tidak punya harta ya, kita lakukanlah sedekah yang paling minimal ya, minimal waktu itu bisa kita gunakan ya untuk membantu orang, kan juga menjadi suatu sedekah ya. Oke, nah ini kesedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, nah sedekah ini adalah bukti ya, bukti menunjukkan bahwa ini adalah orang-orang yang beriman gitu. Nah ini sudah jelas ya, karena tadi kita bersedekah niatnya adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka nanti ada bonus yang mengikutinya itu, seperti itu. Dan sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Nah, ini jadi juga ada hadis ya, hadis Tabrani menjelaskan ya, Rasulullah bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur ya. Yang siksa kubur adalah sesuatu yang sangat mengerikan ya. Walaupun belum pernah merasakan, tapi mendengar ceritanya itu sangat mengerikan ya. Apalagi kita ketika kita meninggal dunia ya, kita sudah hidup sendiri di dalam kubur, dan kita hanya ya amalan-amalan ya, kalau dari lagu tuh yang pernah kita dengar ya, lagu religi kan, hanya amalan yang tersisa ketika kita meninggal dunia ya, yang menemani kita ya selama di alam kubur tadi. Dan ketika misalnya bersedekah ya, maka hal inilah yang bisa menghindarkan kita dari siksa kubur. Oke, nah sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam berniaga ya, atau jual beli. Nah di sini hadis Tirmizi ya juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Nah maka hiasilah jual beli kalian dengan bersedekah. Nah ini buat rekan-rekan mungkin yang saat ini sedang melakukan perniagaan ya. Jadi memang sedekah ini diajarkan ya, sudah diajarkan dalam Islam ya. Nah, dan selama ini mungkin kita sering melihat ya,
ketika ada orang yang berdagang ya biasanya dia akan berikan promo-promo ya atau diskon. Nah, itu sebenarnya merupakan suatu upaya sedekah ya, upaya sedekah. Jadi dengan bersedekah yang pasti tadi niatnya ketika ingin berniaga tujuannya buat apa ya, atau berdagang tujuannya buat apa. Jika memang berdagang niat di awal adalah ingin memecahkan suatu masalah ya. Ya misalnya kayak ini kan apa namanya? Salah satu mungkin ada perusahaan ya, perusahaan ya apa namanya ojek online itu kan. Nah dia kan melihat dia mendirikan itu adalah di awal dia bukan tujuannya bukan uang ya, namun dia ingin menyelesaikan suatu masalah ya. Nah di dalamnya dia ada upaya sedekah di awal ya. Jadi kan dia menyisihkan harta dia ya, kemudian dia berusaha untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Nah nanti baru di tahap ada beberapa tahap berikutnya baru dia mulai mencari keuntungan. Nah itu memang prinsip dalam berdagang ya. Jadi kalau kita berdagang memang cari untung, tapi jangan lupa kita juga harus mencari apa namanya pahala ya, pahala dengan tadi menyisipkan upaya sedekah dalam jual beli atau dagang ya, sehingga dagang kita pun juga semakin berkah ya. Dan ya kalau semakin ramai ya alhamdulillah, itu berarti bonusnya tadi ya, yang mengikuti bonusnya ya. Kalau yang sedang berdagang mungkin bisa diterapkan ya, akan terlihat perbedaan antara kita sering memberikan promo ya dalam berdagang, sering memberikan promo atau sering memberikan diskon ya, ketimbang kita tidak pernah ngasih diskon mungkin ya, atau misalnya tidak pernah, teman-teman yang berdagang tidak pernah kasih diskon, mahal harganya lebih mahal gitu kan. Nah, pasti kan kelihatan dengan orang-orang yang berdagang dia banyak diskon dan promonya ya. Nah biasanya ini sangat digandrungi ya oleh diskon ini, promo ini sama kaum hawa ya biasanya. Tapi memang beberapa sih ada kaum Adam juga suka dengan diskon ya. Oke, orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia ya. Nah ini mungkin ada yang merasa sedih ya, atau mungkin ada yang apa namanya merasa kecewa atau putus asa, atau mungkin saat ini sedang merasakan kesulitan ya. Nah untuk ya mungkin untuk mengurangi ya masalah yang sedang dialami ya, beban-bebannya. Nah di sini saya mengutip dari suatu hadis riwayat Bukhari ya, bahwa ketika orang yang bersedekah ini akan diberikan hati yang dada yang lapang dan hati yang bahagia ya. Jadi artinya sedekah ini akan mungkin mengurangi beban pikiran seperti itu ya. Jadi Rasulullah SAW di sini bersabda memberikan permisalan tentang orang yang dermawan ya dengan orang yang pelit. Jadi bermakna orang yang pelit ini dengan orang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi ya, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Nah orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya ya merasa baju lapang dan longgar di kulitnya ya. Nah, jadi ini perumpamannya kalau misalnya orang yang pelit tadi itu, dia itu rasanya kayaknya bebannya tuh banyak gitu ya, beban hidupnya banyak. Nah, tadi mungkin yang orang yang pelit tadi ya tidak mau membantu saudaranya mungkin kan, ataupun dia punya harta ya, dia pinjamkan uang kepada ada saudara, ada rekan kerabat atau ya keluarganya mungkin butuh uang gitu, dia pinjamkan namun dia memberikan bunga ya kita bisa lihat aja sih yang dirasakan bagaimana gitu. Nah mungkin kalau mau mencoba apa sosial eksperimen ya, sosial eksperimen. Jadi orang yang tadi pelit gitu kan, kemudian dihadapkan dengan orang yang sering bersedekah, dia membantu saudaranya. Nah bagaimana tuh, apa yang dia rasakan gitu ya, apakah yang pelit ini akan bahagia ataupun yang tidak pelit ini malah sebaliknya gitu kan. Nah, mungkin bisa dicoba lah. Jadi kalau dari hadis sih disebutkan bahwa memang orang yang bersedekah ya, dia justru akan lebih merasa bahagia ya timbang orang yang pelit. Nah pahala sedekah terus berkembang ya, itu insyaallah pasti ya. Jadi tadi kembali lagi bahwa ketika kita beribadah maka pahala-pahala itu akan terus bertambah ya. Jadi buat rekan-rekan sahabat mahasiswa ya yang selalu dirahmati Allah. Nah jadi amalan ibadah ini sedekah merupakan sesuatu apa namanya ya, upaya untuk meningkatkan pahala ya yang sangat mudah dilakukan ya. Nah jadi di sini ada hadis yang menjelaskan bahwa
Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, ya, sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Nah, ini ya, jadi mengenai pahala ya. Nah, ini sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Nah, ini keutamaan sedekah yang selanjutnya ya. Jadi dengan kita bersedekah, ya insya Allah kita akan dijauhkan dari siksa api neraka ya. Kita tahu di mana neraka ini merupakan suatu tempat yang tidak nyaman ya bagi seseorang yang sudah tidak hidup di dunia ya. Nah, akan sangat mengerikan kalau misalnya hidup abadi ya di dalam neraka itu, nauzubillah ya. Semoga kita diselamatkan dari siksa api neraka ya, dan semoga kita dimudahkan untuk bersedekah ya. Dan sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan diri kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah maka semakin jauh kita darinya. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka ya walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma ya. Jika kamu tidak punya maka bisa dengan kalimah thayyibah. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari ya. Nah, jadi sedekah itu sebenarnya bukan sesuatu yang berat lah, intinya seperti itu. Nah, jadi setelah tadi kita menyimak ya tentang banyak sekali manfaat sedekah yang bisa kita tuai ya atau kita petik dari amalan yang paling ringan tersebut ya. Nah, jadi di bulan Ramadan ini memang kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan semua amalan ibadah kita ya, yang salah satunya di sini dengan bersedekah ya. Nah, jadi sebenarnya sedekah ini semakin dermawan di bulan Ramadan itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Nah, jadi Rasulullah di sini dia sudah dermawan ya. Jadi dalam hadis di sini, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sudah dermawan dan beliau semakin dermawan ya ketika masuk bulan Ramadan ya. Nah, jadi makanya nanti ketika teman-teman yang mungkin selama ini sudah pernah bersedekah ya, barangkali sebelumnya sedekah hanya seminggu sekali misalnya ya, setiap Jumat misalnya pas ya mungkin yang bapak-bapak masuk kotak amal itu kan setiap hari Jumat. Nah, barangkali selama di bulan Ramadan kita meningkatkan sedekah kita ya. Ya kalau tidak punya uang yang ya minimal sesuatu yang sangat mudah lah dilaksanakan ya. Misalnya tadi membantu ya pekerjaan orang, atau mau barangkali bapak ibu di sini ada yang mempunyai jabatan penting juga gitu ya, ketika ada mungkin bawahan yang butuh bantuan maka dipermudahlah urusannya ya, mungkin seperti itu yang sederhananya ya. Jadi dengan demikian tadi ya kita sederhana membantu orang ya, niatnya adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah untuk kita semua ya. Jadi hidup kita akan semakin berkah, amin. Nah, jadi di sini juga ada suatu hadis ya bahwa puasa digabungkan dengan sedekah dan salat malam maka sama dengan jaminan surga ya. Nah, jadi puasa di bulan Ramadan itu adalah ibadah yang agung ya, bahkan pahala puasa tidak terbatas kelipatannya ya. Nah, jadi kita sudah berpuasa ya, itu otomatis ada pahala yang ingin kita dapatkan gitu ya. Jadi supaya ibadah kita puasa ini tidak menjadi hanya sekedar nahan lapar dan haus ya. Maka kita tingkatkan dengan meningkatkan amalan-amalan ringan lainnya ya, amalan-amalan pendukung lainnya ya, tadi bisa dengan bersedekah ya. Ya mungkin amalan yang lain ya dengan bertilawah mungkin, atau meningkatkan sholat sunnah yang lain ya. Ya termasuk sholat malam, sholat tahajud seperti itu, sholat duha ya. Jadi orang yang sholat malam karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu ya. Jadi ini dari hadis riwayat Bukhari ya, dan juga ada setiap amal manusia akan diganjar kebaikan semisalnya sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman ya, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya ya. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, jadi di sini ada banyak sekali manfaat yang serta amalan yang mungkin kita bisa petik selama bulan Ramadan ini ya, dengan meningkatkan sedekah dan berpuasa serta sholat sunnah. Ini juga menjadi pengingat buat diri saya sendiri ya, karena jadi saya juga bukan merupakan seorang yang sempurna ya, tidak seperti
Rasulullah. Jadi yang sudah sangat sempurna ya keimanannya dan sangat sempurna juga ibadah-ibadahnya ya. Semoga hal ini juga mengingat kepada saya dan juga kepada kita semua ya, supaya untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sesungguhnya di surga terdapat ruang-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar ya. Allah menangguhkannya kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan ya, berpuasa dan salat di kala kebanyakan manusia tidur ya. Jadi selama puasa ini ya, jadi memang kita tidak disarankan ya, atau tidak ada perintah untuk tidur lebih banyak ya selama bulan Ramadan. Jadi justru yang harus ditingkatkan adalah ibadah-ibadah kita ya, bukan waktu tidurnya itu ya, seperti itu. Jadi supaya ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ya, selama bulan Ramadan ini. Nah kemudian selama bulan Ramadan kita juga tadi ya, dengan bersedekah supaya kita pahala puasanya juga meningkat ya, kita bisa memberikan tambahan pahala puasa dari orang lain ya. Nah, ini seperti hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, orang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya ya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda ya, biasa berbuka puasa dengan beberapa rutahab atau kurma basah, jika tidak ada maka dengan beberapa tam atau kurma kering ya, jika tidak ada maka dengan beberapa teguk air. Nah, hadis riwayat Tirmizi. Ya, jadi dengan kita memberikan makan ya kepada orang yang berbuka puasa, nah itu juga akan meningkat pahala kita ya, akan mendapat puasa. Nah, apalagi jika misalnya yang kita berikan hidangan buka puasa tadi adalah mungkin seorang hafiz Quran ya, atau mungkin anak yatim ya, anak yatim piatu. Nah otomatis pahala kita akan mengalir terus ya, selama misalnya dia makan, itu kan dengan dia makan dia semakin bertambah energinya gitu kan, untuk meningkatkan hafalan ya, dan untuk meningkatkan ibadah dia. Nah kita juga kebagian gitu. Jadi ibaratnya pasif income-nya ini ya, pasif income pahala gitu. Nah biasanya kan kalau dalam bisnis itu kan ada namanya pasif income ya, jadi kita seperti investasi, terus nanti ada pengembangan dana investasinya. Nah kita kebagian investasinya. Nah ini kita investasi pahala ya tadi, dengan itu mendapatkan tambahan pahala puasa dari orang lain. Nah bersedekah di bulan Ramadan juga lebih dimudahkan ya. Jadi salah satu keutamaan bersedekah di bulan Ramadan ini adalah bahwa di bulan mulia ini setiap orang lebih dimudahkan untuk berbuat amalan kebaikan ya, termasuk sedekah. Nah semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan ya, amin. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya manusia mudah terpedaya oleh godaan syaitan yang senantiasa mengajak manusia meninggalkan kebaikan ya. Nah, semoga sebulan Ramadan ini ya, dan setelah Ramadan kita bisa dijauhkan dari godaan syaitan ya, yang mungkin bisa menjerumuskan kehidupan kita kepada suatu ya keburukan gitu kan. Dan semoga Allah selalu memberikan keselamatan buat kita semua ya dari siksa neraka. Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halang. Nah, ini dalam mereka dari jalan Engkau yang lurus ya. Jadi Quran surat Al-A'raf ayat 16. Nah, jadi sini juga ada hadis ya, riwayat Bukhari. Jadi datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu ya. Jadi selama Ramadan ini sebenarnya setan-setan semua dibelenggu ya. Cuman memang biasanya masih ada goda-godaan setan ya, yaitu godaan setan itu mungkin dari kita sendiri ya, dari diri kita sendiri. Nah, setannya diri kita sendiri gitu. Jadi walaupun masih bulan Ramadan, masih udah di bulan Ramadan gitu kan, nengok orang makan kok jadi pengen makan gitu ya. Nah, itu setannya mungkin dari kita sendiri. Ya, namun Allah di sini sebenarnya sudah melindungi kita dari dengan membelenggu ya semua setan-setan yang berusaha mungkin menyesatkan manusia ya, seperti itu. Nah ini terlihat ya, kita bisa lihat bahwa tadi ya setan-setan dibelenggu, kita bisa lihat bahwa bulan Ramadan ini kita merasakan banyak perbedaan ya. Jadi ada banyak sekali perbedaan. Kita kayak lebih mudah dipergunakan untuk beribadah ya. Kemudian kita dipergunakan untuk bersedekah, dan ya kalau mungkin ada yang rezekinya yang bertambah ya selama bulan Ramadan itu alhamdulillah sekali ya.
Jadi selama bulan Ramadan rezekinya semakin bertambah gitu. Nah, itu terlihat ya bahwa memang di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali berkah ya yang bisa kita dapatkan, dan banyak sekali peluang ya untuk mendapatkan pahala ya. Nah, itu subhanallah sekali ya. Jadi banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan ya. Kita bisa lihat ada perbedaan antara bulan Ramadan dengan tidak Ramadan ya. Itu kelihatan sekali. Nah, di sini sekaligus berhubung juga saya temanya ada bersedekah ya. Jadi saya juga ingin menginfokan kepada Bapak Ibu serta sejawat ya, yang sejawat serta ini mahasiswa ya. Di sini juga mungkin saya ingin promosikan sedikit ya kegiatan yang akan dilakukan oleh BEM ya, BEM Polita dan juga Hima Bidan ya, dan Hima TLM ya. Jadi kemarin saya dapat info bahwa mereka di sini sedang menggelar ya kegiatan donasi untuk kegiatan buka puasa bersama anak yatim ya di Rasau pada tanggal 24, yang insya Allah ya dilaksanakan pada tanggal 24 April ini ya 2021. Nah, jadi untuk donasi di sini mereka menerima sumbangan berupa dana, bisa ya pakaian bekas dan juga makanan ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin tadi ya meningkatkan pahala dan ingin mendapatkan investasi pahala dari orang yang sedang berpuasa ya, mungkin bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan donasi yang diselenggarakan oleh rekan-rekan mahasiswa di kampus kita ya. Dan juga rekan-rekan mahasiswa lainnya yang mahasiswa yang lainnya mungkin tidak terlibat dalam organisasi bisa ikut berkontribusi ataupun menyebarkan informasi ini ya. Ya, barangkali kita dengan menyebarkan informasi kita juga mendapat transferan pahala ya, kepada rekan-rekannya untuk ikut berbagi kepada anak yatim ya. Tadi dalam akuan juga dijelaskan bahwa ketika kita berbuat baik kepada anak yatim, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya, dan juga keberkahan dalam hidup serta dimudahkan dalam urusan ya. Amin, insyaallah amin. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian ya, Bapak Ibu dosen, staf karyawan ya, tenaga pendidik dan juga mahasiswa semua ya. Semoga mungkin ilmu yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi ya, dan juga untuk kita semua, supaya kita sama-sama bisa meningkatkan amalan kita di bulan Ramadan ini, dan semoga amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan keberkahan ya dalam hidup kita. Amin. Akhir kata ya, jika ingin ada yang ditanyakan ya, sebenarnya saya di sini juga juga bukan orang yang sangat paham sekali ya dengan suatu ilmu agama, tapi kalau misalnya ada yang mungkin saya pahami, yang saya bisa jawab ya, mungkin bisa kita diskusi ya. Barangkali juga ada yang lebih tahu ya, ada yang kurang pas dari yang saya sampaikan, mungkin kita bisa berdiskusi juga ya, supaya bisa menjadi pelajaran buat saya juga pribadi dan bisa menjadi pengetahuan tambahan untuk meningkatkan amal ibadah ya. Akhir kata saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.